satu lagi soal pertemuan Pak Prabowo ke RRT kemarin, Pak. Pak Menlu boleh mungkin sedikit. Ini update-nya saja, Pak. Ini terkait dengan penegasan kembali kedaulatan Indonesia dalam South China Sea ini seperti apa kalau dilihat update-nya. Karena kemarin setelah pertemuan Pak Prabowo dengan Xi Jinping di RRT, ini dari pengamat banyak yang menilai bahwa kedaulatan Indonesia terhadap LCS ini cukup melunak dinilainya, Pak. Bagaimana sebenarnya terkait dengan overlapping claims itu sebenarnya mencakupi apa saja? Dan kalau diingat juga yang kedua, Pak Menlu sempat ke BRICS awal-awal setelah dilantik Presiden. Update-nya apakah ada perbincangan ke arah sana juga? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Rio dari CNN TV, Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama, kita tidak punya pergeseran standing apapun terkait kedaulatan di wilayah Laut Cina Selatan. Yang kedua, yang ingin kita lakukan adalah melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan RRT di daerah-daerah yang masing-masing mempunyai klaim untuk kepentingan ekonomi dan keuntungan masing-masing kita. Jadi sekali lagi seperti apa yang tercantum di teks yang di joint statement itu, bahwa kerjasama ini akan dilakukan dan akan dibentuk suatu komite bersama untuk membahas detailnya, termasuk lokasi geografisnya, tepatnya di mana, dan masing-masing pihak juga tetap berpegang pada hukum yang relevan yang berlaku di masing-masing negara. Jadi tidak ada pergeseran standing mengenai masalah kedaulatan. Kemudian yang kedua mengenai BRICS. Maaf tadi pertanyaannya. Apakah kita tahu Pak Menlu sempat hadir di konferensi di BRICS pada saat itu. Nah, setelah pertemuan dengan Pak Presiden dengan Xi Jinping kemarin, apakah juga ada pembicaraan untuk update terkait dengan positioning Indonesia? Maksudnya update positioning Indonesia di ya, BRICS. Ya. Baik, yang pasti dari pertemuan itu berbahas soal BRICS, Presiden Xi Jinping juga menyampaikan bahwa pihak Tiongkok juga akan mendukung masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS. Dan sekarang prosesnya masih bergulir, bola saya kira ada di pihak BRICS untuk menentukan apakah niat bergabung yang disampaikan oleh Indonesia itu diterima atau tidak, karena ada beberapa tahap yang harus dilewati oleh Indonesia sebelum menjadi full member of BRICS. Dan kemudian juga kita tahu beberapa negara sahabat, negara tetangga-tetangga kita, Malaysia ada di situ juga, kemudian Thailand juga ada di situ. Ini merupakan satu multilateral groupings yang kita harap dapat membawa keuntungan bagi kepentingan nasional Indonesia. Saya kira itu saja. Terima kasih.